Bayangkan ini, Anda melakukan apa yang dikatakan sebagai hal terbaik untuk kesehatan Anda di usia emas, berjalan kaki jauh setiap hari. Tapi bagaimana jika kebiasaan ini, yang sudah mendarah daging dalam rutinitas Anda, justru mempercepat proses penuaan? Kedengarannya sulit dipercaya. Tetapi dokter memperingatkan bahwa hanya mengandalkan berjalan kaki setelah usia 70 mungkin bukan pilihan sehat seperti yang selalu kita pikirkan. Ini bisa merusak sendi, otot, dan bahkan kemandirian Anda. Jika Anda berusia di atas 70, apa yang Anda lakukan untuk tetap aktif mungkin justru merugikan Anda. Jangan lewatkan perubahan penting dalam rutinitas kebugaran Anda yang bisa menjadi penentu kesehatan Anda. Baca terus untuk mengetahui apa yang harus Anda lakukan sebagai gantinya agar tubuh tetap kuat, lincah, dan penuh vitalitas. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Latihan kekuatan. Kunci untuk menjaga massa otot. Berjalan kaki memang cara luar biasa untuk tetap aktif, menawarkan banyak manfaat bagi kesejahteraan fisik dan mental. Namun, meskipun membantu menjaga kebugaran secara keseluruhan, berjalan kaki saja tidak banyak membangun otot, sesuatu yang menjadi perhatian penting seiring bertambahnya usia. Ini terlihat jelas setelah usia 70, ketika proses alami dan tak terhindarkan kehilangan otot, yang dikenal sebagai sarkopenia, mulai terjadi. Ini adalah kenyataan menyakitkan yang dihadapi banyak lansia. Otot yang dulu kita andalkan untuk menjalani hidup mulai melemah, membuat tugas sehari-hari semakin sulit dan bahkan berbahaya. Saya merasa bahwa penurunan massa otot yang lambat dan stabil ini adalah salah satu ancaman paling kejam dan diam-diam terhadap kemandirian kita seiring bertambahnya usia. Bayangkan dulu Anda bisa dengan mudah membawa tas belanjaan berat atau bangun dari kursi tanpa berpikir 2 kali. Lalu, dalam sekejap mata, tugas-tugas sederhana itu menjadi tantangan besar. Perubahan kecil ini bisa sangat memengaruhi harga diri, kepercayaan diri, dan kemampuan seseorang untuk hidup mandiri. Sungguh memilukan ketika tindakan sederhana yang dulu kita anggap remeh menjadi sumber perjuangan atau ketakutan. Itulah mengapa latihan kekuatan seharusnya bukan sekadar saran untuk lansia di atas 70. Ini harus menjadi prioritas mutlak. Saya benar-benar percaya bahwa memasukkan latihan kekuatan ke dalam kehidupan lansia bisa mengubah hidup. Ini tidak hanya melawan efek melemahkan dari sarkopenia. Ini menghidupkan kembali tubuh, mengembalikan kekuatan, keseimbangan, dan vitalitas. Saya telah melihatnya langsung. Kebahagiaan dan kepercayaan diri yang kembali ketika seseorang mendapatkan kendali atas tubuhnya lagi. Latihan kekuatan memiliki dampak besar, tidak hanya pada otot Anda tetapi juga pada rasa kesejahteraan secara keseluruhan. Ini membantu mengurangi risiko jatuh, yang merupakan salah satu penyebab utama cedera serius dan hilangnya kemandirian pada lansia. Ini meningkatkan keseimbangan, mobilitas, dan akhirnya kemampuan untuk terus melakukan tugas sehari-hari tanpa rasa takut. Anggapan umum bahwa latihan kekuatan membutuhkan beban berat atau keanggotaan gym adalah salah satu hambatan paling mengecilkan hati bagi lansia yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Faktanya, latihan kekuatan bisa sesederhana menggunakan pita resistensi, melakukan latihan dengan berat badan seperti squat atau push-up, atau bahkan memanfaatkan barang rumah tangga sehari-hari, pikirkan botol air atau kantong beras, ke dalam rutinitas latihan Anda. Tidak perlu peralatan mahal atau gym mewah. Yang Anda butuhkan hanyalah kemauan untuk bergerak, dan hasilnya bisa mengubah hidup. Ambil contoh Budi. Misalnya, dia berusia 74 tahun, dan seperti banyak lansia, dia awalnya percaya bahwa berjalan kaki setiap hari sudah cukup untuk menjaga kesehatannya. Tapi segera, dia mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu dia lakukan dengan mudah menjadi semakin sulit. Mengangkat kotak yang dulu terasa ringan kini membutuhkan seluruh tenaganya, dan bangun dari sofa tanpa bantuan menjadi tugas yang melelahkan. Masalahnya bukan hanya karena dia bertambah tua, ototnya melemah karena kurangnya latihan resistensi. Ketika Budi akhirnya memutuskan untuk memasukkan latihan kekuatan sederhana, seperti squat dan pita resistensi, ke dalam rutinitasnya, perubahan itu luar biasa. Dia mendapatkan kembali kekuatannya, keseimbangannya, dan bahkan energinya. Dia bisa melakukan hal-hal yang dulu tampak menakutkan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa mengendalikan tubuhnya lagi. Ini bukan hanya tentang menjaga massa otot. Latihan kekuatan menawarkan banyak manfaat lain yang bisa meningkatkan kualitas hidup secara drastis. Ini terbukti meningkatkan kepadatan tulang, yang menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia, dan membantu meningkatkan fungsi otak,
menjaga pikiran kita tetap tajam. Latihan kekuatan bahkan bisa membantu memperpanjang umur kita dengan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Korelasi antara menjaga massa otot dan mobilitas yang lebih baik, lebih sedikit jatuh, dan harapan hidup yang lebih panjang didukung oleh penelitian. Dan itu seharusnya cukup untuk meyakinkan siapapun di atas 70 bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Pada akhirnya, latihan kekuatan bukan hanya tentang membangun otot. Ini tentang merebut kembali kemandirian. Ini tentang mengendalikan tubuh Anda sebelum mulai melemah. Ini tentang melakukan hal-hal yang Anda cintai bersama orang-orang yang Anda sayangi, tanpa rasa takut atau ragu. Seiring bertambahnya usia, kita berhak merasa kuat, percaya diri, dan bebas. Itulah mengapa latihan kekuatan penting bagi lansia yang ingin menjalani kehidupan terbaik dan paling memuaskan. Manfaatnya jauh melampaui pelestarian otot. Mereka menawarkan peluang untuk masa depan yang bersemangat, aktif, dan mandiri. Ini benar-benar bisa menjadi pengubah permainan. 2. Latihan keseimbangan dan stabilitas. Penting untuk mencegah jatuh. Ketika memikirkan tentang tetap aktif dan sehat seiring bertambahnya usia, berjalan kaki sering muncul sebagai salah satu bentuk latihan yang paling mudah diakses dan menyenangkan. Dan meskipun berjalan kaki memang bagus untuk kebugaran umum, banyak orang tidak menyadari bahwa itu tidak serta-merta meningkatkan keseimbangan. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan menjadi salah satu faktor paling kritis dalam menjaga kemandirian dan mencegah cedera. Namun, latihan keseimbangan sering diabaikan atau dilewatkan demi aktivitas fisik lain yang bisa membuat kita rentan terhadap jatuh. Jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera di kalangan lansia, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa keseimbangan yang buruk, bukan otot yang lemah, seringkali menjadi penyebab sebenarnya. Banyak orang berasumsi bahwa selama mereka rutin berjalan kaki, keseimbangan mereka pasti baik-baik saja. Tapi kenyataannya, berjalan kaki, meskipun bermanfaat, tidak secara langsung mengatasi koordinasi rumit dan halus yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan yang memengaruhi keseimbangan, dan jika kita tidak aktif melatihnya, penurunan itu bisa terjadi tanpa kita sadari. Seolah-olah tubuh kita mulai tergelincir diam-diam ke dalam ketidakseimbangan tanpa kita perhatikan sampai tersandung atau hampir jatuh membuat kita tersadar. Pertimbangkan Andy, misalnya. Pada usia 76, dia selalu bangga karena tetap aktif. Dia berjalan kaki, sibuk dengan berbagai tugas harian, dan menganggap dirinya bugar dan mampu. Tapi suatu hari, saat melangkah turun dari trotoar, dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Beruntung, dia bisa menahan diri tepat waktu, tetapi kejutan saat itu cukup membuatnya terguncang. Pengalaman itu membuatnya menyadari betapa rentannya dia meskipun rutin berjalan kaki. Dokternya, dengan bijak, menyarankan agar dia mulai memasukkan latihan keseimbangan ke dalam rutinitas hariannya. Hal-hal sederhana seperti berdiri dengan satu kaki atau menggeser berat badan dari sisi ke sisi. Dalam beberapa minggu saja, Andy melihat peningkatan luar biasa dalam stabilitasnya dan, yang mungkin lebih penting, kepercayaan dirinya. Dia merasa lebih mengendalikan gerakannya, kurang takut salah langkah, dan jauh lebih aman dalam aktivitas sehari-harinya. Latihan keseimbangan tidak memerlukan keanggotaan gym mahal, peralatan khusus, atau rutinitas latihan mewah. Ini bisa sesederhana berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik, berjalan tumit ke jari dalam garis lurus, atau bahkan berlatih pose yoga ringan. Latihan-latihan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya jauh dari sepele. Mereka sangat efektif dalam memperkuat otot-otot yang membantu stabilitas, dan mereka meningkatkan koordinasi dan refleks, yang penting untuk menjelajahi dunia dengan aman seiring bertambahnya usia. Lebih dari itu, mereka memperbaiki postur, yang merupakan aspek kunci dalam mencegah jatuh sejak awal. Tindakan sederhana melakukan latihan keseimbangan bisa mengubah cara Anda bergerak sepanjang hari, memberi Anda rasa kendali atas tubuh yang mungkin tidak diberikan oleh berjalan kaki saja. Memasukkan latihan keseimbangan ke dalam rutinitas Anda adalah langkah kecil namun kuat menuju gaya hidup yang lebih aman dan percaya diri seiring bertambahnya usia. Dengan mengutamakan keseimbangan bersama bentuk latihan lain, Anda mengambil langkah proaktif untuk mengurangi risiko jatuh dan cedera serius yang sering menyertainya. Entah itu berdiri dengan satu kaki sambil menunggu ketel mendidih atau berlatih yoga untuk meningkatkan stabilitas dan postur. Latihan ini mudah dilakukan, dan manfaatnya jauh melebihi usaha yang dikeluarkan. Jadi jangan biarkan keseimbangan Anda menurun tanpa disadari. Ambil tindakan sekarang,
dan Anda akan dihargai dengan kebebasan dan kepercayaan diri untuk terus bergerak melalui hidup dengan anggun dan aman. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Latihan fleksibilitas dan mobilitas. Jaga sendi Anda tetap sehat. Seiring bertambahnya usia, fleksibilitas dan mobilitas sendi secara alami menurun. Gerakan yang dulu mudah mungkin menjadi kaku, tidak nyaman, atau bahkan menyakitkan. Tugas sederhana seperti membungkuk untuk mengikat tali sepatu, memutar kepala untuk melihat ke belakang, atau meraih barang di rak tinggi mungkin terasa lebih terbatas daripada sebelumnya. Kehilangan fleksibilitas ini bisa sangat memengaruhi mobilitas dan kemandirian Anda. Meskipun berjalan kaki baik untuk kesehatan secara umum, itu tidak sepenuhnya meregangkan otot Anda atau melibatkan semua pola gerakan yang dibutuhkan sendi Anda untuk tetap fleksibel. Inilah mengapa dokter menekankan pentingnya memasukkan latihan fleksibilitas dan mobilitas ke dalam rutinitas Anda, terutama setelah usia 70. Pertimbangkan Wawan, yang berusia 78 dan telah berjalan kaki setiap hari selama bertahun-tahun. Namun, dia mulai merasakan kekakuan saat bangun dari tempat tidur atau meraih benda. Dokternya menjelaskan bahwa dia telah kehilangan sebagian rentang geraknya dan menyarankan untuk menambahkan peregangan dan latihan sendi ke dalam regimen hariannya. Setelah beberapa minggu latihan konsisten, Wawan melihat peningkatan signifikan dalam kenyamanan dan fleksibilitasnya. Dia merasa lebih lentur, posturnya membaik, dan dia tidak lagi harus menghadapi ketidaknyamanan yang sama dalam aktivitas sehari-hari. Latihan fleksibilitas tidak perlu rumit. Mereka bisa sesederhana peregangan ringan atau gerakan dinamis seperti rotasi leher, gulungan bahu, atau lingkaran pergelangan kaki. Kegiatan ini membantu melumasi sendi, meningkatkan sirkulasi, dan mengurangi rasa sakit dan kekakuan. Dengan memasukkan latihan fleksibilitas dan mobilitas ke dalam rutinitas harian Anda bisa menjaga kesehatan sendi dan terus bergerak dengan mudah seiring bertambahnya usia. 4. Latihan inti dan postur. Lindungi tulang belakang Anda. Seiring bertambahnya usia, baik fleksibilitas maupun mobilitas sendi secara alami menurun. Gerakan yang dulu mudah mungkin menjadi kaku, tidak nyaman, atau bahkan menyakitkan. Tugas sehari-hari seperti membungkuk untuk mengikat tali sepatu, memutar kepala untuk melihat ke belakang, atau meraih sesuatu di rak tinggi mungkin terasa lebih terbatas daripada sebelumnya. Penurunan fleksibilitas ini bisa memiliki dampak signifikan pada mobilitas dan kemandirian Anda. Meskipun berjalan kaki bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan, itu tidak sepenuhnya meregangkan otot Anda atau melibatkan semua pola gerakan yang dibutuhkan sendi Anda untuk tetap fleksibel. Inilah mengapa dokter menegaskan pentingnya memasukkan latihan fleksibilitas dan mobilitas ke dalam rutinitas Anda, khususnya setelah usia 70. Ambil contoh Wawan, misalnya, pada usia 78, Wawan telah berjalan kaki setiap hari selama bertahun-tahun. Namun, dia mulai menyadari kekakuan saat bangun dari tempat tidur atau meraih benda. Dokternya menjelaskan bahwa dia telah kehilangan sebagian rentang geraknya dan menyarankan untuk menambahkan peregangan dan latihan sendi ke dalam rutinitas hariannya. Setelah beberapa minggu latihan konsisten, Wawan merasa jauh lebih lentur dan nyaman serta melihat peningkatan dalam posturnya. Kekakuan yang dulu dia alami dalam aktivitas sehari-hari mulai berkurang. Latihan fleksibilitas tidak perlu rumit. Peregangan sederhana atau gerakan dinamis, seperti rotasi leher, gulungan bahu, atau lingkaran pergelangan kaki, bisa memberikan dampak besar. Kegiatan ini membantu melumasi sendi, meningkatkan sirkulasi, dan mengurangi rasa sakit dan kekakuan. Dengan memasukkan latihan fleksibilitas dan mobilitas ke dalam rutinitas harian Anda bisa menjaga sendi yang sehat dan terus bergerak dengan mudah seiring bertambahnya usia. 5. Perlindungan sendi dan gerakan berdampak rendah. Kurangi tekanan. Berjalan kaki sering dianggap sebagai latihan berdampak rendah, tetapi bahkan aktivitas ini, jika dilakukan secara berlebihan, masih bisa memberikan tekanan berulang pada sendi, terutama setelah usia 70. Seiring bertambahnya usia, tulang rawan di sendi kita secara alami menipis, dan cairan sendi berkurang, yang membuat sendi lebih sulit menyerap guncangan secara efisien. Inilah mengapa banyak lansia mengalami nyeri sendi, kekakuan, dan ketidaknyamanan, terutama di lutut, pinggul, dan kaki. Ambil contoh Rudy, misalnya. Pada usia 77, Rudy telah berjalan kaki setiap hari selama bertahun-tahun, tetapi dia mulai menyadari bahwa lututnya menjadi kaku dan punggung bawahnya sakit.
Dokternya menyarankan untuk mengurangi dampak berulang pada sendinya dan merekomendasikan untuk memasukkan latihan berdampak rendah seperti berenang, bersepeda, atau tai chi ke dalam rutinitasnya. Dalam beberapa minggu saja, Rudy merasakan lega yang signifikan dari nyeri sendinya, semua tanpa harus sepenuhnya berhenti bergerak. Latihan berdampak rendah jauh lebih ringan pada sendi sambil tetap menawarkan banyak manfaat yang sama seperti berjalan kaki. Kegiatan ini meningkatkan sirkulasi, meningkatkan fleksibilitas, dan memperkuat otot-otot di sekitar sendi yang membantu melindunginya. Dengan memilih gerakan berdampak rendah, Anda bisa mengurangi kekakuan sendi, meminimalkan tekanan, dan menjaga mobilitas Anda selama bertahun-tahun ke depan. Memasukkan latihan ini ke dalam rutinitas Anda adalah cara yang bagus untuk tetap aktif dan mengurangi risiko nyeri sendi seiring bertambahnya usia. Jadi, apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita telah berbicara tentang pentingnya tidak hanya tetap aktif, tetapi secara khusus fokus pada latihan kekuatan dan keseimbangan seiring bertambahnya usia. Kita telah melihat bagaimana perubahan kecil namun kuat ini bisa memiliki dampak besar pada kemandirian, kepercayaan diri, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dari mencegah kehilangan otot dengan latihan kekuatan hingga mengurangi risiko jatuh dengan latihan keseimbangan, jelas bahwa merawat tubuh kita seiring bertambahnya usia lebih penting dari sebelumnya. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda mulai praktikkan dalam hidup Anda sendiri? Entah itu menambahkan latihan keseimbangan ke dalam rutinitas Anda, atau menjadikan latihan kekuatan sebagai prioritas. Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih banyak seperti ini. Tetap aktif, tetap kuat, dan terima kasih telah menonton.